wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Sofia Yuni Putri pada pembelajaran matematika untuk kelas 8 pada semester 1. Baiklah, pada video kali ini kita masih membahas mengenai koordinat kartesius dengan indikator menentukan posisi titik terhadap titik asal O dengan koordinat titik 0,0 dan titik tertentu dengan koordinat titik A, B. Indikator pada materi ini menentukan posisi titik terhadap titik asal O 0,0 dan titik tertentu A, B. Setelah belajar materi ini, diharapkan siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran materi ini adalah yang pertama, setelah belajar materi ini, Ananda dapat menentukan posisi titik terhadap titik asal O 0,0. Yang kedua, Ananda dapat menentukan posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Semoga Anda sehat dan tetap semangat dalam belajar. Oke, pertemuan minggu yang lalu atau Senin disampaikan bahwa letak posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Setelah Bunda lihat cara Ananda menggambarkan koordinat kartesius itu, ada yang masih keliru. Ya, cara menggambarkan ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Ya, jarak titik antara titik 0 ke 1, 0 ke negatif 1, dan 0 ke 1, 0 negatif 1 harus memiliki jarak yang sama. Buku Ananda kan buku peta-peta. Ambil catatannya, kalau satu petak ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Kalau jaraknya dua petak ke kanan, dua petak ke kiri, dua petak ke atas, dan dua petak ke bawah. Oke, nah seperti ini, bukan caranya sama, karena ini anggap peta-peta, begitu juga Ananda mengerjakan. Sekarang contoh soal seperti ini. Gambarkan dan tuliskan posisi titik A 3,4. Bagaimana caranya? Dari titik A, ya, A 3,4. Ya, dari sini 3 itu adalah X. 4 adalah Y, karena titik koordinat selalu X, Y, selalu X dahulu. Jadi kalau kita menuliskan titik 3,4 dari sini, mulai dari titik 3, nah 1, 2, 3, stop, berarti X-nya 3. Kemudian Y-nya 4, kan? Y 4 positif. 1, 2, 3, 4. Ini titik. Inilah titik A 3,4. Oke, Nana? Nah, untuk hari ini, pelajaran hari ini adalah kita menentukan posisi titik, ya, terhadap sumbu 0,0. Posisi terhadap posisi titik, ulang lagi. Stop. Ya, hari ini kita akan lanjutkan materinya posisi titik terhadap titik 0,0 dan terhadap titik A, B. Oke, nanti akan diajarkan oleh Ibu Sofia kepada Ananda. Jangan lupa lihat nanti videonya dan baca materinya dalam bentuk PDF. Oke, Nanda, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Bertemu lagi dengan Ibu Sofia Yuni Putri. Sekarang materi kita masih koordinat kartesius. Namun pada kali ini kita akan membahas mengenai posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Yang seperti yang kita pelajari sebelumnya, titik asal itu adalah titik 0,0. Dan juga titik tertentu itu adalah A, B. Pada pembahasan kali ini, kita membahas posisi titik terhadap titik asal O dengan koordinat titik 0,0
dan titik tertentu A, B. Di sini pada materi kali ini Ananda akan bisa menentukan posisi titik terhadap titik asal. Yang kedua, Ananda akan bisa menentukan posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Pada pembelajaran kita kali ini, itu sangat berkaitan dengan masalah pada kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, Ananda ingin berangkat ke sekolah. Ananda berada dari rumah dan berangkat ke sekolah. Jadi, rumah itu adalah titik pangkal atau titik asal kita berada. Lalu nanti kita ke sekolah itu kita tentukan sebagai titik tertentu atau titik yang akan kita tuju. Oke? Untuk selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kita mengenai posisi titik terhadap titik asal O, 0,0 dan titik tertentu A, B. Baiklah, yang pertama kita masuk kepada posisi titik terhadap titik 0,0. Pertama kita buat dulu koordinat kartesiusnya. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, bidang kartesius itu terdiri dari dua sumbu. Yang pertama sumbu X, ini sumbu X, sumbu Y. Sumbu X ini horizontal yang bisa kita sebut dengan absis. Dan ada sumbu Y, tegak atau vertikal, kita sebut dengan ordinat. Sumbu-sumbu ini terdiri dari bilangan-bilangan positif dan negatif. Di sebelah kanan itu adalah positif. 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Di sebelah kiri ini bilangan X-nya negatif. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Dan untuk sumbu Y, bagian atas ini adalah bilangan positif. 2, 3, 4, 5, 6. Dan pada sumbu Y ini, bagian bawah itu bilangan negatif. Pada pembahasan sebelumnya, kan kita telah membahas bahwa pada bidang koordinat ini ada namanya pasangan terurut X, Y. X, Y. Dan ini harus kita pasangkan secara berturut atau berturut-turut. Jadi tidak boleh Y dulu baru X, tapi haruslah X dulu baru Y. Kita contohkan untuk titik A. Titik A ini 4,3. Berarti 4,3 berarti 4 ini merupakan X dan 3 merupakan Y. Ini kita sebut dengan titik asal atau titik pangkal. Titik asal atau titik pangkal itu, titik asal adalah atau bisa kita lambangkan dengan titik O yang mana koordinat titiknya adalah 0,0. Berarti di sini titik pangkal atau titik asalnya adalah di sini. Di sini merupakan titik O yang koordinat titiknya 0,0. Jadi pada bidang kartesius ini titik utamanya, titik pangkalnya, titik asalnya berada di titik O ini. Nah, jadi setiap kita mencari suatu koordinat titik, kita harus memulai dari titik 0 ini, titik O ini. Untuk selanjutnya kita contohkan pada titik B. Titik B, kita lihat titik X-nya. X kita luruskan. Dapat kita lihat bahwa X di sini adalah min 3, berarti kita buat dulu min 3. Lalu Y-nya adalah
Jadi koordinat titik B ini adalah min 3,3. Begitupun selanjutnya untuk menentukan titik terhadap titik O atau titik asal 0,0. Kita langsung saja membuatkan titiknya. Dan contoh lagi, misalkan di sini titik C. Berapakah koordinat titiknya? Maka kita dapat membuat di sini. Kita mulai dari X dulu. Kita luruskan. Ini adalah titik C, koordinat titiknya. Kita lihat dulu X. X-nya berapa? 2. Lalu Y-nya. Y-nya min 2. Berarti koordinat titik C ini adalah 2, min 2. Dan contoh selanjutnya, supaya lebih paham lagi, titik E min 3, min 5. Berarti di sini apa? Ya, di sini X. Berarti ini Y. Kita masukkan ke bidang kartesiusnya. X-nya min 3. Min 3 berarti berada di sini. Lalu Y-nya min 5. Min 5 berada di sini. Jadi kita tarik. Kita tarik garis putus sampai ke titik di sini. Nah, lalu kita tarik juga di sini. Maka kita dapatkanlah titik E berada di sini. Titik E koordinatnya adalah min 3, min 5. Jadi begitulah cara kita menentukan posisi titik terhadap titik asal O atau 0,0, yang dimana titik asal itu berada di sini. Jadi kita mulainya di sumbu X dan sumbu Y ini. Jadi jika Ananda ingin mencari suatu koordinat titik atau menggambarkan suatu koordinat titik terhadap titik asal O 0,0, jadi kita memulai dulu dari sumbu X dan sumbu Y dengan titik asal 0. Untuk setelah itu, Ananda lihat titik X dan Anda lihat titik Y, barulah digambarkan seperti ini. X-nya adalah min 3, jadi digambarkan. Lalu Y-nya min 5, dan ditariklah garis putus-putus hingga didapatkanlah titik E-nya min 3,5. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Caranya itu kita misalkan diketahui titik A 3,4, titik B min 2,3, titik C 1, min 2, titik D 2, min 3. Langkah pertama Ananda itu adalah yang pertama membuat bidang kartesius lengkap dengan sumbu X dan sumbu Y serta bilangan-bilangannya. Yang kedua, Ananda tentukan letak titik A, B, C, D pada bidang kartesius. Ayo kita gambarkan. Titik A 3,4. Berarti kita lihat titik A, jika kita memulai dari 0, berarti A 3,4. Kita X dulu. 1, 2, 3. Lalu Y-nya 4. 1, 2, 3, 4. Berarti disinilah posisi titik A, yaitu 3,4. Selanjutnya, titik B min 2,3. Min 2 itu X, berarti jika negatif itu berada di sebelah kiri. Kita hitung 1, 2. Lalu Y-nya 3, karena positif berarti jalannya ke atas. 1, 2, 3. Jadi disinilah posisi titik B. Titik B min 2,3. Selanjutnya titik D dengan koordinat titik 2, min 3. 2 adalah
titik X, kita lihat titik X, kita bergerak dari 0 dulu, berarti X kalau 2 berarti ke kanan, berarti kita hitung 1, 2. Lalu Y-nya min 3 karena negatif berarti ke bawah, berarti 1, 2, 3. Maka disinilah posisi titik D 2,-3. Dari soal tadi sudah kita gambarkan titik A, titik B, titik C, dan titik D. Selanjutnya kita lihat apa yang ditanyakan, apa yang diperintahkan di dalam soal. Tadi ditanya tentukan koordinat titik A, B, dan D terhadap titik C. Dari pertanyaan tadi, tentukan koordinat titik A, B, dan D dengan titik asal kita jadikan C, titik tertentu tadi. Berarti caranya, awalnya kita mulai dari titik A dulu. Untuk menentukan koordinat titik A, kita mulai berjalan dari C. Bisa juga kita misalkan C ini ada rumah kita, A ini sekolah. Maka untuk menentukan jarak rumah ke sekolah, kita bisa menghitung dengan cara seperti ini. Kita mulai dari titik C yang merupakan titik pangkal atau titik tertentu dari soal ini. Kita hitung 1, 2. 2 ini kita sebut dengan X. Berarti A 2. Untuk Y-nya berarti ke atas karena A ini berada di kuadran 1. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti Y-nya 6 karena bergeraknya ke atas. Jadi ini adalah positif. Kita bisa tuliskan Y-nya 6. Berarti koordinat titik A adalah 2,6. Selanjutnya koordinat titik B. Sama seperti cara menentukan koordinat titik A tadi, kita lihat titik B berada di mana. Titik B berada di sini, di kuadran 2. Dapat kita lihat, kita tentukan dulu, karena B ini berada di sebelah kiri, berarti ini sebelah kiri X negatif nilainya, berarti bisa kita hitung jaraknya. Kita mulai dari titik C, karena titik C ini adalah titik tertentu dan titik pangkal dari pertanyaan tadi. Kita mulai 1, 2, 3. Karena ini lurus dengan B, berarti berhenti sampai di sini. Karena bergeraknya ke sebelah kiri, berarti nilai X-nya negatif. Dapat kita tulis koordinat titik B nilai X-nya adalah min 3 dan nilai Y-nya kita bergerak ke atas. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kita dapatkan 5 satuan. Bergeraknya kemana? Bergeraknya ke atas. Maka jika bergerak ke atas itu nilainya positif. Dapat kita tuliskan nilai Y-nya adalah 5. Maka dapat kita tentukan koordinat titik baru titik B ini adalah min 3,5. Untuk selanjutnya kita tentukan koordinat titik D terhadap titik C. Berarti kita mulai dari titik C. Ini titik C. Kita mulai dari sebelah kanan dulu karena X dulu kan. Jadi kita mulai hitung 1. Karena ini lurus berarti cuma 1 untuk X-nya. Karena bergeraknya ke sebelah kanan berarti nilainya positif. Maka titik D positif 1. Untuk Y-nya lagi. Y-nya berarti ke bawah. Kita hitung 1. Masih juga 1 satuan. Karena bergeraknya ke bawah, jika bergerak ke bawah itu nilainya negatif. Jadi untuk titik D ini nilai Y-nya adalah min 1. Dapat kita misalkan seperti tadi.
jika A ini kita contohkan sebagai sekolah, B kita contohkan sebagai supermarket misalnya, dan titik D ini kita contohkan sebagai masjid. Dan C adalah rumah. Jika Ananda ingin pergi ke sekolah, berarti Ananda harus mulai dari rumah, dari titik C ini. Kita bergeraknya ke samping dulu, ke samping kanan atau kiri. Jika kita di sekolah, kita bergerak ke kanan, berarti 1, 2. Lalu ke atas sumbu Y, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita dapatkan jarak sekolah dari rumah adalah 2,6. Dan begitu pun selanjutnya, jika Ananda dari rumah ingin ke supermarket atau dari rumah ke masjid, cara menghitungnya seperti itu. Sebelah kanan atau kiri dulu, di samping dulu. Mau di samping kanan atau samping kiri dulu. Barulah ke atas atau ke bawah. Berarti jika jalannya ke sebelah kanan atau sebelah kiri, itu kita tentukan sebagai nilai X. Dan jika jalannya bergerak ke atas atau ke bawah, itu kita tentukan sebagai nilai Y. Jadi pada koordinat titik ini, X-nya adalah 2 dan Y adalah 6. Titik B ini, X adalah -3, Y 5. Pada titik D ini, X-nya adalah 1 dan Y-nya adalah -1. Sekian pembahasan kita pada kali ini, dan dimohonkan kepada Ananda untuk membaca lagi, memahami lagi, dan melihat lagi, bisa mengulang-ulang materi ini, dan catat di catatannya serta kerjakan latihannya. Sampai di sini saja pembahasan kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.